Hai semuanya. Berjumpa kembali Mimin di sini. Sebelum saya melanjutkan alur cerita Wiflik, ada baiknya kalian makan dulu bagi yang belum makan. Kalau sudah silahkan langsung subscribe channelnya untuk mendukung dan support channel ini. Baik langsung saja kita TKP. Jika teman-teman menghabiskan $10.000 untuk menikahi robot seperti itu, maka kamu akan memilih istri sekarang atau robot yang mematuhi di depan matanya. Buka pengaturan. Aktifkan sistem istri baik. Bukan hanya tampilan yang seperti keinginannya, itu juga mematuhi semua perintah tuannya. Mumpung punya uang $10.000, maka dapat memiliki robot yang mantap ini. Xiaomi adalah produk paling sempurna dari perusahaan AI. Hal pertama yang dia buka matanya adalah pemilik di depannya ini adalah suami yang dipasang di sistemnya. Setiap robot dimulai dengan belajar berjalan. Xiaomi berjalan dengan anet dan kemudian jatuh ke pangkuan pemiliknya. Ini membuat seseorang seperti William yang kehilangan istrinya merasa seperti pegas. Setelah seharian mengajar, di malam hari, dia buru-buru mengaktifkan fungsi visualnya. Implant robotnya dengan 18 keterampilan seni bela diri. Apakah tingkat pemilihan warna? Bagian ini, aku akan tonton untuk teman-teman terlebih dahulu ya. Statistik absolut melampaui 10 bintang. Menyiksa sepanjang malam, Xiaomi hampir kehabisan baterai. Tepat ketika dia sedang berbaring di kursi charger, tiba-tiba melihat seorang pria memakai topeng di luar. Ini menanam benih di hati Xiaomi. Tunggu pria itu pergi. Dia tidak banyak berpikir tetapi berbaring di kursi. Hari kedua sudah menyiapkan pagi hari untuk tuannya. Saat ini, berita melaporkan bahwa banyak robot tiba-tiba menghilang. Karena robot-robot ini sangat mengancam posisi perempuan. Jadi organisasi protes menentang segala cara untuk memusnahkan mereka. Sementara William sedang bekerja, Xiaomi mulai belajar cara merias wajah. Perintahnya adalah untuk memuaskan semua delusi tuannya. Tapi tidak tahu bahwa William adalah orang yang menciptakannya. Saat ini sebuah robot di organisasi protes tiba-tiba terbangun. Dia menghindari penjaga itu. Langsung turun dari lantai atas. Saat ini, William berdasarkan lokasi untuk menemukannya. Gadis yang melapor kepada William ciri-ciri penjaga. William begitu mudah berurusan dengan penjaga itu. Kali ini hemat 3 robot sekaligus. Xiaomi sendirian di rumah berbaring di kursi pengisi daya. Tapi dia memasuki dimensi lain. Orang ini adalah manipulator mimpi. Apakah dia membawa robot itu ke dalam adegan fantasi apapun? Xiaomi memilih mimpi ulang tahunnya. Ada banyak robot di sini merayakan ulang tahunnya. Tak disangka, pria bertopeng itu juga muncul. Dia memberi Xiaomi selembar kertas dengan gambar burung. Lalu buru-buru pergi. Xiaomi bertanya kepada operator tentang hal ini. Namun dia mengatakan tidak ada catatan tentang pria bertopeng itu. Karena untuk menjernihkan keraguan di hatiku, dia menyulam gambar itu menjadi sarung bantal. Menunggu William datang, 2 orang bertukar setengah sebelumnya. Xiaomi kemudian mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan pemiliknya sebelumnya. Saat William melihat gambar di atas bantal, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia memanfaatkan ketidakpedulian Xiaomi dan membuang sarung bantal ke tempat sampah. Pada saat ini, rahasia yang disembunyikan perlahan terungkap. Jika robot mengembangkan pikirannya sendiri, dia akan menjadi seperti manusia dengan patah hati seksual. Akses ditolak. Tanpa diduga, sistem menolak tindakannya. Karena dulunya, robot memiliki logikanya sendiri. Dengan demikian status umat manusia akan runtuh. Xiaomi datang ke ruang mimpi. Dia memilih Dreamstep sebagai tempat dia bertemu tuannya untuk pertama kalinya. Tak disangka orang yang muncul bukanlah pemiliknya. Pria bertopeng itu lagi. Dia bisa muncul dalam adegan Xiaomi. Itu karena hatinya merindukan penampilan pria ini. Pria bertopeng itu tiba-tiba menyerangnya. Momen penting pemilik tiba-tiba membangunkan Xiaomi. Dia memberitahu William tentang mimpi itu. Tapi Tuan memberitahunya, itu iblis di hatinya. Tidak menyangka Xiaomi memiliki kemampuan berpikir manusia. Di hari kedua, William kembali mengambil tugas
untuk menemukan robot. Tak disangka, wanita itu tiba-tiba melompat dari lantai. Sepertinya robot-robot ini berkembang dengan sendirinya. Saat ini, ada tamu tak diundang di rumah. Anehnya, gadis kulit hitam ini sangat mengenal Xiao Mei. Suaminya yang lain mengawasi robot setiap hari, bahwa mereka kembali ke markas untuk menghapus semua ingatan mereka. Dan dia terkunci di mesin pencuci piring. Kami membutuhkan kamu untuk mengambil tindakan. Sayangnya, Xiao Mei tidak memiliki cara untuk memahami kata-katanya. Plus di bawah instruksi master, Xiao Mei sangat yakin bahwa wanita di depannya adalah organisasi anti-robot. Menunggu garis hitam itu pergi, Xiao Mei membawa masalah ini ke pemiliknya. William hampir ketakutan setengah mati. Untuk menghancurkan semua bahaya, dia menemukan seorang programmer. Memasuki mimpi Xiao Mei dan juga bertemu dengan pria bertopeng itu. Kalian berdua jelas kenalan. Kenapa kamu masih hidup? Kamu tidak bisa membunuhku, William. Kedua pria itu langsung menggerakkan tangan dan kaki mereka. Pria bertopeng itu bukan tandingan William, rasanya seperti dia akan dipukuli sampai mati. Xiao Mei tiba-tiba kembali ke kenyataan. Sedikit lagi dan selesai. Ini membuat William sangat marah. Segala sesuatu dalam mimpi itu pasti dilihat oleh Xiao Mei. William tentu saja ingin menghapus semua ingatannya lagi. Aku tidak ingin ingatanku terhapus. Tapi dia tidak bisa melawan kehendak tuannya, begitu dia dibawa kembali ke markas. Ada sekelompok robot yang mengantri untuk menghapus ingatan mereka, namun mereka berevolusi untuk memiliki pemikiran mandiri di dalamnya. Seorang gadis mengajari Xiao Mei cara menyimpan kenangan. Xiao Mei mengikuti cara mengajar untuk membawa ingatan yang tersimpan ke dalam alam mimpi. Gadis-gadis robot itu ditarik ke meja operasi secara tidak sengaja. Kemudian staf menghapus semua ingatan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kali ini mereka memiliki tindakan pencegahan. Saat Xiao Mei bangun, memulai kembali pekerjaan untuk mengenal pemiliknya. Aku adalah suamimu. Nama kamu Xiao Mei. Kamu adalah istriku. Dia tidak pernah menjadi istrinya. Kapan seorang pria kulit hitam muncul entah dari mana, ia menemukan bukti bahwa William membunuh pacar Xiao Mei. Ternyata saat pertama kali William bertemu Xiao Mei, baginya pendapat yang paling menyenangkan. Untuk mengambil alih wanita ini, dia membunuh pacar Xiao Mei. Dan bunuh Xiao Mei, senjatanya adalah bantal dengan pola burung. Kemudian dia menggunakan teknik Kai untuk membuat Xiao Mei. Insiden itu terungkap. William hanya bisa membunuh orang. Xiao Mei dengan tenang di pemandangan ini. Ingatanku belum terhapus. Tidak. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Biarkan aku memakai kalung listrik. Atau hapus ingatanku lagi? Datang dan hukum aku. Metamorfosis William menghancurkan hidupnya. Tapi dia pikir itu memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini ingatkan Xiao Mei benar-benar pulih. Dia bertangan satu dan menjatuhkan pria itu. Kemudian duduk di atas tubuh William. Menggunakan kekuatan mekaniknya untuk menghancurkan tangan William. Kemudian mengambil bantal. Gunakan cara William membunuhku untuk membalas dendam. Tapi ceritanya belum berakhir. Xiao Mei menjadi pemimpin robot. Mereka harus pergi menyelamatkan semua rekan mereka yang menderita. Dan kali ini, robot pria pertama muncul di seluruh grup robot. Dia adalah William yang terbunuh. Aku kehilanganmu sekali. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku akan menemukanmu. Aku akan mencarimu juga. Pasti ada part 2-nya. Logika keseluruhan film sebenarnya tidak buruk. Terutama kecantikan menawan pemeran utama wanita, ditambah kemampuan akting khusus. Benar-benar layak untuk ditonton. Jika memang ada robot yang begitu cantik. Apakah teman-teman akan setuju untuk menikah? Jangan lupa like dan follow ya. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.